Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Bincang Fokus yang setia menemani kami. Nah, kebetulan episode kali ini kita kehadiran tamu spesial juga nih. Adalah Pak Iman sebagai Purnawirawan TNI AD. Nah, di sini nanti kita bakal banyak berbincang, banyak ngobrol tentang pengalaman hidup, tentang pengalaman di dunia kerja dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu stay tune, jangan kemana-mana. Nah, baik. Untuk pertanyaan pertama, Pak, mungkin bisa dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu dan sekaligus menceritakan background Bapak seperti apa gitu, Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai bahasa Indonesia, Boleh bahasa Sunda? Indonesia, Indonesia boleh. Bahasa Indonesia aja. Ya. Ya, nama saya Iman Ertiman, asli di Sukabumi. Ya, dulu tinggal di Cibolang, Kabupaten Sukabumi. Saya dulu orang tua saya tukang lauk lah. Ya, saya juga kalau di sekolah di SMA disebutnya si Jair dulu. Ya, ya nggak tahu saya juga tiba-tiba begitu saya SD, SMP, SMP dulu di Bluder, SD di Cisaat, SMA-nya di SMA Negeri. Nah, gitu kan. Terus kuliah lah di Unpad, ngambil matematik. Taunya jadi masuk Kolonel jadi tentara. Dulu juga nggak punya cita-cita di tentara, tapi ya garis tangan udah ya alhamdulillah masih sehat. Saya sekarang sudah purnawirawan Angkatan Darat. Nah, sewaktu baru pertama dilantik, saya ditugaskan di Malang selama 10 tahun dari 89 sampai 2000. Kemudian saya pindah ke Bandung di Sesquad. Jadi saya bercokol di Sesquad selama 20 tahun, nggak kemana-mana. Karena dulu juga saya disuruh pindah keluar Jawa, tebih teuing. Ah, ya karena anak-anak juga saya ngeliat anak sekolah supaya deket gitu kan. Tapi alhamdulillah saya sekarang udah pensiun dan sekarang tinggal di kampung di Bandung Coret. Nah, itulah mungkin latar belakang saya. Nah, gitu aja deh. Baik Bapak, tadi kan sempat dikatakan Bapak adalah seorang anak dari tukang ikan ya Pak ya? Penjual ikan. Nah, bagaimana Pak? Mungkin menceritakan kiat-kiat kesuksesan Bapak sampai sekarang perjuangannya dari mulai merintis di Unpas sampai ke TNI-nya gitu Pak. Kita mah dulu cita-cita sih pengennya apa ya, ingin jadi dokter. Tapi nggak tahu dulu testing ya masuk aja gitu ya. Secara tidak sengaja gitu juga. Ya mungkin udah garis tangan saya seperti kayak gitu. Saya di matematik dulu juga waktu saya SMA, namanya guru matematik itu paling killer, namanya Pak Bandi. Itu nilainya itu paling 2,5, itu ilmu ukur trigonometri itu. Nah karena itu saya, waduh cuma masa saya ini pengen belajar lah matematik, jadi saya masuk jurusan matematik waktu itu, pilihan terakhir karena saya cita-cita pengen ke Unpad lah dulu kuliah tuh kan. Mana nih jurusan yang kira-kira peminatnya sedikit gitu kan. Alhamdulillah kan, tiasa lebat gitu kan. Selesai tahun 88 waktu itu ya. Kalau itu kan saya juga nggak tahu ya, orang tua lah. Orang tua juga dulu ya pernah pernah jadi tentara, tapi pun cuma sebentar, gitu kan keluar, terus akhirnya ikut di pertanian aja, di perikanan lah. Jadi membesarkan, saya punya saudara eh, 4 ya, jadi dengan saya 5, ya anak bersaudara 5, jumlah 5, semuanya alhamdulillah bisa sarjana. Ibu juga dulu guru SD ya gitu. Uh, Terus apa lagi ya? Uh, ya selama ini ngikuti arus aja, ngikuti alir aja, air aja ya gitu ya. Tiba-tiba waktu juga daftar, kebetulan waktu begitu ada pendaftaran di Kompas waktu itu, saya ikut daftar melamar waktu TNI di Kodam 3. Nah, kebetulan TNI Angkatan Darat itu buka Politeknik. Nah, kami yang dari sarjana-sarjana MIPA, terus bangsa elektro, mesin, Iya. itu langsung diterima. Jadi waktu itu kesempatannya seperti itu kan,
mudah ya. Beda sama sekarang kan lebih banyak ininya peminatnya. Kalau Iya. dulu sedikit. Kalau kita begitu daftar langsung dipanggil, masuk itu langsung masuk pendidikan cuma 4 bulan kami. Dari saya dari Wamil militer waktu itu ya. Ya cuman saya juga karirnya cuma sampai letkol aja pensiun. Nah kemudian istri juga sama, istri juga tentara juga purnawirawan, Koadnya namanya, Koad orang Sumatera Barat. Kemudian beliau itu dulu dia tuh guru bahasa Inggris saya, dia gurunya, saya muridnya. Jadi kok nggak tahu itu jodohnya waktu di Malang, itulah. Sekarang saya punya anak dua laki-laki, uh, uh, ya yang satu udah bekerja, yang satu masih tinggal di Bandung, yang satu di Kalimantan gitu ya. Terus, Sangat menarik itu perjalanan Bapak dari mulai kuliah di Unpad jurusan matematika dan sekarang sudah menjadi purnawirawan TNI AD. Dan kemudian Pak, setelah jadi purnawirawan, kegiatan sehari-hari Bapak sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Pak? ya kalau sudah purnawirawan kita mau kerja juga udah laskar tak berguna sebetulnya. Ke sana ke sini mau kerja apa juga mereka juga kan lihat latar belakangnya gitu kan. Jadi kita ya udahlah di rumah aja lah sekarang. Kalau misalkan kegiatan sosial paling juga terus ya udah mendekatkan diri inilah untuk ibadah lah, memperbanyak ibadah lagi gitu kan. Oke, baik Bapak. Nah, kan kebetulan juga Bapak ini berasal dari Cibulang Sukabumi, yang mana kita pun dari Forum Komunikasi Orang Sukabumi pun membuat sebuah organisasi. Nah, mungkin sepengetahuan Bapak gitu Pak, dan sepengetahuan Bapak dan proses mengenal fokus ini seperti apa Pak? Baik saya baru sebulan juga belum ya setelah Kang Pendi jadi ketua, kemudian saya Japri waktu itu ada di grup SMP Bruder, saya ucapkan selamat gitu kan. Nah, mau nggak ikut fokus? Fokus itu apa? Ya Forum Komunikasi Orang Sukabumi, nu aya di Bandung. Wah, sok atulah daripada cicing di rumah suka naik kegiatan gitu kan. Ada info-info lagi untuk nambah silaturahmi aja gitu kan. Nah, baru dimasukin. Ya, jadi kami juga belum apa mengetahui lebih jauh tentang fokus. Cuman secara apa garis besarnya itu ya kegiatan sosial yang diutamakan gitu kan. Ya untuk menjaga itu mempererat silaturahmi juga gitu kan sesama orang Sukabumi. Jadi saya juga tertarik juga. Nah, ya benar sekali. Jadi salah satu poin interest di kegiatan fokus ini adalah kesosialan, ke pendidikan dan kesehatan seperti itu. Nah, Bapak kan di zaman sekarang itu mahasiswa juga nih, terutama dari Sukabumi, tentu membutuhkan motivasi-motivasi. Nah, mungkin dari Bapak nih ada gak Pak pesan kesan ataupun kiat-kiat untuk mahasiswa yang sedang kuliah Pak, di yang mahasiswa Sukabumi yang lagi kuliah gitu Pak? Ya diharapkan untuk mahasiswa adik-adik yang orang Sukabumi jangan apa ya jangan khawatir harus berani. Saya dulu waktu kuliah di Bandung itu sambil ngajar karena nggak punya biaya, orang tua juga nggak cukup. Hmm, Cuma saya motivasinya ini ya, saya kerja sini begitu tingkat 2 aja saya udah bisa ngajar gitu kan waktu itu kan dapat honor. Saya udah tingkat 2 udah mandiri saya, nggak dibantu sama orang tua alhamdulillah tapi sampai selesai. Nah itu makanya untuk adik-adik jangan pesimis, kita harus optimis semuanya, memandang jauh ke depan bahwa kita juga belum tahu mau jadi apa. Baik Bapak, terima kasih atas ceritanya dan motivasinya buat teman-teman kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Iman dapat menjadi motivasi juga nih buat kita ke depannya. Nah Pak, kita sama-sama berteriak Bravo Fokus agar fokus tetap ceria. Berapa fokus? Bravo Fokus. Satu, dua, tiga. Bravo Bravo fokus. Fokus.